Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Masya Rizky Aulia. Saya akan menjelaskan mengenai isoterm adsorpsi. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih apa itu isoterm adsorpsi? Nah, mari kita bahas. Isoterm adalah suatu perubahan kondisi pada suhu tetap, sedangkan adsorpsi adalah gejala-gejala pengumpulan suatu zat pada permukaan zat lain akibat ketidakjenuhan gaya-gaya pada permukaan tersebut. Bagi suatu sistem adsorpsi tertentu, hubungan antara banyaknya zat teradsorpsi persatuan luas atau persatuan berat adsorben dengan konsentrasi zat terlarut pada temperatur tertentu disebut dengan isoterm adsorpsi. Nah, isoterm adsorpsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. X per M sama dengan Kc pangkat N, di mana X adalah jumlah zat teradsorpsi dalam gram, M adalah jumlah adsorben dalam gram, C adalah konsentrasi zat terlarut pada kesetimbangan, K dan N adalah tetapan. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi persamaan berikut. Log X per M sama dengan log K sama dengan N log C. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi, yaitu yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin besar luas permukaan adsorben, maka semakin maksimal proses adsorpsinya. Yang kedua, konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka nilai daya serap semakin besar. Yang ketiga, pH larutan. Jika pH semakin tinggi, maka adsorpsinya semakin tinggi. Yang keempat, suhu. Jika suhu tinggi, maka semakin rendah adsorpsinya. Yang kelima, kehadiran zat pengotor. Jika terdapat zat pengotor yang bersaing dengan adsorbat untuk tempat aktif, maka absorpsi adsorbatnya akan menurun. Nah, adsorben adalah zat penyerap, sedangkan adsorbat adalah zat yang diserap. Kita dapat melakukan praktikum isoterm adsorpsi menggunakan asam asetat dan karbon aktif. Prosedur kerja, pertama-tama dimasukkan ke dalam 6 buah Erlenmeyer bertutup, masing-masing kurang lebih 1 gram arang aktif. Kemudian, disediakan larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,5N, 0,250N, 0,125N, 0,0625N, 0,0313N, dan 0,0156N sebanyak 100 ml. Dimasukkan masing-masing larutan ke dalam Erlenmeyer yang berisi arang aktif. Ditutup labu Erlenmeyer ini dan dibiarkan selama 0,5 jam. Dalam waktu 0,5 jam ini, dikocok larutan selama 1 menit secara teratur tiap 10 detik. Lalu dicatat temperatur selama percobaan. Diusahakan agar temperatur relatif tetap. Disaring tiap larutan menggunakan kertas saring. Lalu dititrasi filtrat dengan larutan standar NaOH 0,1 N dan indikator phenolphthalein sebanyak 2-3 tetes. Untuk larutan dengan konsentrasi larutan asam asetat 0,5N, 0,250N, dan 0,125N diambil masing-masing 10 ml. Dan untuk larutan asam asetat 0,0625N, 0,0313N, dan 0,0156N diambil sebanyak 25 ml. Dicatat volume NaOH yang digunakan untuk setiap titrasinya. Hasil titrasi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi awal asam asetat, maka semakin besar volume NaOH yang diperlukan untuk menetralkan larutan filtrat. Misalnya, pada larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,5N, volume NaOH yang digunakan sebanyak 41,5 ml. Sementara, pada konsentrasi 0,0156N, volume NaOH yang digunakan hanya 3 ml. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi awal asam asetat, maka semakin banyak molekul asam asetat yang tersisa dalam larutan setelah proses adsorpsi. Yang berarti jumlah asam asetat yang teradsorpsi juga meningkat. Praktikum ini mendukung teori bahwa peningkatan konsentrasi adsorban akan meningkatkan jumlah zat yang teradsorpsi hingga mencapai titik jenuh di mana kesetimbangan antara penyerapan dan pelepasan molekul terjadi. Waktu kontak yang lebih lama akan meningkatkan jumlah zat yang terserap dan ukuran partikel adsorben yang lebih
kecil akan meningkatkan luas permukaan sehingga absorpsi lebih maksimal. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.